Wa'lam, ketahuilah olehmu, kita diperintah nih ya. Anna sa'adata mauqufatun ala husulil qurbi. Bahwasanya as-sa'adah, kebahagiaan itu mauqufatun, tergantung, berdasarkan ya, ala husulil qurbi minallah, di atas pencapaian pendekatan diri dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sa'adah itu tergantung, bisa kita capai, sa'adah itu bisa tercapai, itu tergantung bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk kita mendapatkan sa'adah, untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kemudian kata Habib Abdul Haddad, wa husuluhu mauqufun ala tiba'il haqqi. Wa husuluhu, dan kesuksesan, keberhasilan untuk mencapai pendekatan diri kepada Allah. Jadi bagaimana bila kita ingin supaya kita mempunyai satu pencapaian pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih sebuah kebahagiaan. Nah, pendekatan diri kepada Allah itu akan bisa dicapai. Kenapa tuh? Karena mauqufun ala tibail haq. Ya, pencapaian pendekatan diri kepada Allah itu mauqufun ala tibail haq, tergantung kepada penyertaan kebenaran, mengikuti kebenaran. Jadi kalau seandainya kita ingin bahagia, mau ya caranya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana agar supaya kita mendekatkan diri kepada Allah? Ya, mendekatkan diri kepada Allah hanya bisa dicapai dengan menggantungkan terhadap melaksanakan kebaikan-kebaikan, kemudian wajtina bil batil, dan menjauhi kebatilan. Jadi caranya seperti itu. Wajtina bil batil, menjauhi kebatilan. Nah, bagaimana tuh prinsipnya? Abadan, selama-lamanya, seterusnya, senantiasa, kan seperti itu. Nah, kemudian begini nih, ya selanjutnya, wan nafsu, adapun nafsu itu lebih condong kepada hal-hal yang kurang baik, keinginan yang kurang baik. Keinginan kurang baik, keinginan berbuat maksiat, nafsu ya, itu majbulatun itu telah terwatakkan menjadi sebuah watak ya. Jadi jiwa manusia itu mempunyai nafsu, dan itu nafsu itu yang ada pada diri manusia itu majbulah, sudah menjadi watak asli, watak dasar. Bi asli fitratiha, sesuai dengan dasar nalurinya, sesuai dengan asal nalurinya. Jadi secara naluriah, dipandang dari naluriah, asal manusia itu suka kepada keburukan, suka mendahului nafsu. Itu asal watak manusia. Nah, watak asli daripada manusia tentang nafsu ala karahatil haq, untuk membenci kebenaran. Jadi nafsunya manusia itu telah menjadi watak dasar. Nah, watak dasar manusia ala karahatil haq, untuk membenci al-haq, kebenaran. Jadi watak manusia itu dasarnya begitu. Kalau sesuatu yang benar, gedek dia. Seperti itu ya. Nah, wal maili ilal batil, dan condong kepada kebatilan. Wal maili, condong, seneng, suka, ilal batili, kepada kebatilan. Makanya setiap hal-hal yang bersifat atau berunsur maksiat
lebih disukai oleh manusia ketimbang unsur-unsur yang bernilai pahala. Itu udah pasti, itu watak gitu loh. Seperti itu. Antara hiburan dan pengajian lebih disuka hiburan. Ya, terbukti ya kita aja setiap taklim, setiap zikir sedikit orangnya. Memang watak manusia begitu. Hal-hal yang bersifat bernilai pahala dan kebaikan kebanyakan gerah dia, alergi, nggak mau dah, kan begitu. Kalau ada pengajian, kita pengajian nggak bayar di masjid, dapat makan, ketemu para ulama, ketemu orang-orang soleh, pahala duduk dalam masjid luar biasa, duduk di majelis ilmu, majelis zikir luar biasa, seperti itu. Nah kemudian di sebelahnya lagi ada pertandingan bola, masjid di apa namanya, di TV atau di mana gitu kan. Nah itu banyakkan orang yang sedang nonton bola, lebih suka dia nonton bola, lebih suka dia mencari hiburan yang lain ketimbang dia hadir di majelis ilmu. Nah, seperti itu. Nah, makanya kan saya sering contohkan, ada 150 orang lah gitu, jangan banyak-banyak. 150 orang dalam satu RT, dalam satu lingkungan. Di situ ada masjid sedang melakukan pengajian. Di situ ada majelis taklim sedang melakukan pengajian yang nilai pahalanya luar biasa gitu kan. Nah, dari 150 warga, contoh laki-laki semua dah 150 itu. Nah, itu semuanya itu 150 orang itu semuanya nganggur, ngapa-ngapain. Kali dia kerja kagak, pulang kerja jam 5, habis maghrib nyantai aja, habis sisa nyantai aja gitu, nggak kemana-mana. Kira-kira 150 orang yang nganggur, yang nggak ngapa-ngapain itu, apakah semuanya itu hadir di majelis ilmu di wilayah itu, yang rumahnya dekat-dekat kayak, yang sedang kayak? Kan nggak mungkin, nggak pernah terjadi full 150 orang hadir di situ untuk mengikuti pengajian. Padahal pengajiannya cuma seminggu sekali, nggak tiap hari, nggak bayar, dikasih makan lagi ntar pulangnya, kan begitu ya. Malas sudah. Kenapa? Itu dia tadi. Sebab yang namanya watak dasar manusia adalah cinta, suka, lebih condong kepada kebatilan daripada dia melakukan kebenaran, gitu ya. Makanya sekarang yang benar-benar itu, yang benar-benar dia benar, dibenci. Masuklah ke dalam sebuah wilayah apa aja dah. Nah kalau orang itu jujur benar, dibenci. Kalau orang itu yang apa namanya, yang santai aja, yang urakan, korupsi dan sebagainya, nah itu dipertahankan, gitu ya. Lebih baik membela yang salah asalkan menjanjikan, daripada yang membela yang benar cuman hasilnya nanti di akhirat belum kelihatan, begitu. Seakan-akan hidup dia itu lama banget. Seperti itu ya. Lalu apa kita ada di sini? Ya kita tinggal introspeksi diri kita aja. Itulah indahnya kalau kita membahas, mengkaji, gitu kan. Apakah kita ada di sini ya? Mudah-mudahan kita nggak ada di sini. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang condong kepada kebenaran, condong kepada hal-hal yang bersifat fitrah kebaikan, ya, fitrah kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dah. Nah, kemudian apalagi nih, fala yazaluman hammuhu tahsil as-sa'adati fi hajatin illa sobri taratan bihamlin nafsi ala tiba'il haq. Fala yazalu, maka harus selalu tuh. Fala yazalu, maka senantiasa, selalu. Man oleh seseorang itu harus selalu, ya, selalu nih. Nah seseorang tuh yang selalu orang yang gimana nih? Hammuhu, yang keinginannya, yang cita-citanya, yang harapan tertingginya. Dia harapan tertingginya itu tahsil sa'adah, ingin mencapai kebahagiaan.
Jadi orang yang cita-citanya mencapai kebahagiaan itu harus selalu nih fi hajatin, di dalam kebutuhannya, ila sobri, kepada kesabaran. Jadi orang-orang yang keinginan untuk mencapai sebuah kebahagiaan di dalam kebutuhannya, ila sobri, nah dia harus selalu sabar. Nah, tarotan dia sabar nih, tarotan bihamlin nafsi alat tibail haq. Terkadang bihamlin nafsi, dengan mendorong jiwa, mendorong diri, dengan membebankan diri, mendorong diri, mengajak jiwa, mengajak diri alat tibail haq, untuk selalu mengikuti kebenaran. Jadi dia harus selalu mengikuti kesabaran, kebenaran. Kamu mau cita-cita kamu mau apa? Cita-cita saya ingin sekali bahagia. Bahagia di mana? Dunia dan akhirat. Nah, hajatmu adalah ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia dalam hal hidup dan kehidupan, di akhirat dalam hal hidup dan kehidupan setelah kematian. Ingin bahagia, ya itu hajatmu. Kan begitu. Nah, kalau begitu kau harus selalu sabar. Wa ukhra bihamliha ala ijtinabil batil. Wa ukhra, dan terkadang di sisi yang lain, wa ukhra, dan pada sisi yang lain, terkadang bihamliha, mendorong jiwa, mengajak jiwa, memaksakan jiwa ala ijtinabil batil, untuk menjauhi kebatilan, kesesatan. Harus selalu kalau mau bahagia pada setiap kebutuhan, kau harus sabar. Sabarkan dirimu dengan cara apa? Terkadang kamu harus mendorong jiwamu untuk mengikuti dan selalu dalam kebenaran. Dan terkadang kamu harus mendorong jiwamu dan menjauhi setiap kebatilan. Nah, itu kedua-duanya itu harus ada pada diri kita. Mau bahagia tidak? Mau. Dunia akhirat, ya. Jiwamu harus kau manage. Manage yang pertama adalah katakan pada jiwamu harus mengikuti kebenaran. Terkadang kau harus menyatakan kepada jiwamu harus menjauhi kebatilan. Apakah ada di dalam jiwa kita seperti itu? Nah, kalau untuk majelis ta'lim dan zikir ada, pasti ada. Ya enggak? Harus ada. Jangan sampai tidak ada. Saya mampu mendorong suatu ketika, saya mampu mendorong jiwa saya untuk melakukan dan mengikuti setiap kebenaran. Ketika kebenaran kelihatannya di hadapan kita tidak ada, yang adalah kebatilan, maka kita menyatakan saya mendorong jiwa saya untuk menjauhi kebatilan. Ketika berhadapan dengan kebatilan, kita akan menjauhi kebatilan itu dengan mendorong jiwa kita sejauh-jauhnya dari kebatilan itu. Dan ketika kita berhadapan dengan kebenaran, maka kita mendorong jiwa kita untuk turut ada di dalam kebenaran itu. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang akan mencapai kebahagiaan pada setiap kebutuhan hidup dan kehidupan.